Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Yani. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang IPA, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada dua macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Dan yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, baiklah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang perkembangbiakan hewan generatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangan generatif pada hewan melibatkan dua individu hewan yang berbeda jenis kelamin. Kemudian, pembuahan juga merupakan proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang kemudian ini nanti berlebur menjadi sel telur. Nah, pembuahan terjadi dalam tubuh induk betina. Hasil pembuahan itu disebut dengan zigot. Kemudian zigot sendiri akan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio lagi berkembang menjadi janin dan akhirnya akan menjadi individu baru. Nah, dalam perkembangan hewan secara generatif itu ada tiga macam perkembangbiakan. Yang pertama adalah kita juga mengenal perkembangbiakan generatif itu adalah perkembangbiakan secara kawin atau secara seksual. Nah, pada perkembangan generatif ini pada hewan itu ada tiga macam. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan dengan cara vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga adalah perkembangbiakan ovovivipar. Nah, baiklah, kita akan menjelaskan berikut contohnya apa itu perkembangan vivipar. Perkembangbiakan vivipar itu adalah perkembangbiakan secara bertelur. Perkembangbiakan ovipar itu adalah perkembangbiakan secara bertelur. Nah, perkembangbiakan ini biasanya dilakukan oleh unggas dan jenis reptil. Setelah terjadi pembuahan, maka embrio yang dihasilkan akan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur. Embrio tersebut kemudian mendapatkan nutrisi cadangan makanan dari dalam telur yang dikeluarkan oleh tubuh induknya yang kita kenal dengan plasenta. Lalu apa saja contoh-contoh dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar? Yang pertama contohnya adalah ayam, kemudian bebek, kemudian juga angsa, kupu-kupu, jenis reptil, ular, jenis serangga, kupu-kupu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perkembangbiakan generatif dengan cara vivipar atau dengan cara melahirkan. Perkembangbiakan vivipar itu adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Setelah terjadi pembuahan, maka embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim induk betina. Nah, selama di dalam kandungan itu, embrionya itu akan mendapat nutrisi dari makanan dari induknya itu melalui plasentanya. Lalu apa saja contoh-contoh jenis-jenis hewan yang merupakan berkembang biak dengan cara vivipar? Ada seperti gajah, kemudian kambing, kemudian sapi, kemudian jenis-jenis ada juga dari beberapa jenis hiu.
Nah, yang ketiga adalah perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Perkembangbiakan ovovivipar itu adalah pembuahannya itu terjadi di dalam induk betina, di mana sel telur atau telurnya dalam rahim, kemudian calon bayinya itu akan berkembang biak secara ovovivipar, diantaranya adalah seperti platypus, kuda laut, apalagi iguana, dan beberapa jenis spesies hiu. Itu juga merupakan beberapa contoh dari jenis-jenis hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. Nah, yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif itu adalah perkembangbiakan tanpa melalui pembuahan ovum oleh sperma. Nah, dalam kesempatan kali ini Pak Yani akan membahas setidaknya ada 4 jenis hewan yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara tunas. Dengan cara tunas ini adalah contohnya adalah hidra, kemudian anemon laut, kemudian ubur-ubur. Ini merupakan adalah contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara pembentukan tunas. Kemudian yang kedua adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah cara hewan untuk berkembang biak dengan cara memutus atau memotong tubuhnya menjadi 2 bagian atau lebih. Kemudian potongan-potongan tubuh tersebut akan tumbuh menjadi individu-individu baru. Nah, contoh dari perkembangbiakan hewan secara fragmentasi itu adalah cacing pipi atau yang kita kenal dengan cacing planaria. Kemudian selain cacing planaria juga cacing pita ini melakukan perkembangbiakan dengan cara fragmentasi. Nah, yang ketiga ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga itu adalah dengan cara membelah diri. Nah, pada jenis hewan yang membelah diri ini kita kenal adalah contohnya merupakan hewan yang membelah diri itu seperti hewan yang membelah diri adalah contohnya adalah amoeba, di mana tubuh amoeba itu membelah menjadi beberapa bagian, kemudian bagian yang lain itu akan membentuk menjadi individu-individu baru sehingga kelestarian habitatnya juga akan tetap terjaga. Yang keempat, perkembangbiakan secara vegetatif itu pada hewan adalah parthenogenesis. Nah, ini apa sih parthenogenesis itu? Parthenogenesis itu adalah perkembangbiakan embrio pada sel telur tanpa dibuahi. Nah, salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif parthenogenesis pada hewan ini adalah terjadi pada komodo, di mana komodo walaupun dalam jangka lama tidak melakukan perkembangbiakan dengan sel jantannya, pada kondisi-kondisi tertentu ketika betina itu tidak menemukan pasangan jantannya, maka komodo betina ini kemudian melakukan yang disebut dengan parthenogenesis, sehingga dengan cara demikian komodo habitatnya akan tetap terjaga. Nah, selain komodo juga ada kutu daun. Kutu daun juga merupakan salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara parthenogenesis. Selain parthenogenesis ada juga lebah. Nah, demikian yang dapat Pak Yani sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.